semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Octavia Burumalau dengan NIM 2412061027. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengaruh Tiongkok mempengaruhi Jepang dan akhirnya menjadikan bagian dari identitas mereka. Nah, kita bakal kenalan nih sama tokoh-tokoh penting seperti para shotokunya, para kaisar, para daimyo yang punya peran besar dalam membentuk politik, budaya, dan agama di Jepang. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, pada bagian pertama, kita mulai dari pada periode Asuka, yaitu sekitar tahun 552 sampai 645 Masehi, masa ketika budaya Tiongkok mulai masuk ke Jepang melalui Korea. Tokoh penting pada masa ini adalah Pangeran Shotoku, seorang pemimpin dominan yang bukan kaisar. Ia mempromosikan agama Buddha, menyusun konstitusi 17 pasal yang terinspirasi dari ajaran Konfusianisme dan mengirim utusannya ke Tiongkok. Berkat upayanya itu, Jepang sudah mulai aktif dalam diplomasi dan belajar sistem pemerintahan Tiongkok. Nah, selain itu juga ada Empress Suiko, yaitu kaisar wanita pertama yang mendukung pemerintahan terpusat dan ekspansi agama Buddha. Nah, di bawah pemerintahannya ini, pengguna kanji semakin meluas dan administrasi Jepang mulai berkembang lebih sistematis. Nah, selanjutnya kita masuk pada periode Nara. Dari tahun 710 hingga 794 Masehi, pada masa ini dipimpin oleh 3 pemimpin. Nah, yang pertama itu ada Permaisuri Genmei. Nah, Permaisuri Genmei ini memindahkan ibu kota ke Nara yang dikenal sebagai Heijō-kyo dan merancang istana serta administrasi pemerintahan mengikuti pola Tiongkok. Nah, pada masa ini juga Jepang meniru tata kota ibu kota dinasti Tang, yaitu Chang'en. Selanjutnya ada Pangeran Shomu. Nah, Pangeran Shomu ini melanjutkan pembangunan besar seperti kuil Todaichi dan patung Buddha Daibutsu, serta memajukan seni yang terinspirasi dari Tiongkok. Nah, agama Buddha pun mulai digunakan sebagai alat politik untuk mempersatukan rakyat dan memperkuat kekuasaan kekaisaran. Nah, pemimpin yang ketiga yaitu ada Permaisuri Kokeng atau Shotoku. Nah, Permaisuri ini mendukung berkembangnya sekte-sekte Buddha baru yang membuat kuil memiliki pengaruh yang sangat besar hingga ikut mempengaruhi jalannya politik yang ada di Jepang. Selanjutnya, kita masuk pada periode Heian. Nah, dari tahun 794 hingga 1185, di sini masa awal berkembangnya budaya Jepang sendiri, meskipun masih berdasarkan pada pengaruh Tiongkok. Nah, dan juga kita di sini mempunyai 2 kaisar dan 1 klan. Nah, kaisar yang pertama yaitu Kaisar Kangmo. Nah, Kaisar Kangmo ini memindahkan ibu kota ke Heian-kyo yang sekarang dikenal dengan sebutan Kyoto. Nah, untuk mengendalikan pengaruh kuil dan mengembangkan budaya istana dan juga termasuk sastra dan upacara. Dan kaisar yang kedua yaitu Kaisar Saga. Ia mulai menggunakan huruf kana atau hiragana dan katakana, yang dimana merupakan adaptasi dari kanji, sehingga Jepang mulai punya identitas budayanya sendiri. Kemudian kita masuk ke klan, yaitu ada klan Fujiwara. Meskipun bukan kaisar, mereka menguasai politik dan juga mengembangkan estetika istana, seni, dan juga puisi. Nah, dari periode ini lahirlah karya besar sastra Jepang seperti Genji Monogatari yang menjadi simbol kejayaan budaya Heian. Kemudian Jepang mulai memasuki era feodalisme.
yang dimana shogun dan para daimyo memegang kekuasaan besar. Di sini semua tulisan kanji digunakan. Di sini kita mempunyai 3 shogun, yaitu yang pertama ada Minamoto no Yoritomo. Nah, shogun yang pertama ini pada tahun 1192. Ia membawakan sistem hukum yang beradministrasi yang masih berbasis model Tiongkok. Yang kedua ada Ishikaga Yoshimitsu. Nah, di era Muramichi, ia menjalin hubungan diplomatik yang resmi dengan dinasti Ming, termasuk pertukaran seni, teh, dan budaya Zen. Nah, yang terakhir ada Totoyomi Hideyoshi. Nah, sementara itu, Totoyomi Hideyoshi ini sebagai daimyo, ia memperluas budaya Zen dan upaya minum teh yang memiliki akar dari Tiongkok. Nah, ia juga menunjukkan bagaimana pengaruh budaya luar terus membentuk kehidupan politik dan budaya Jepang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.